Karena itu soal keragaman itu bukan sesuatu yang asing. Islam mengakui keragaman itu. Islam mengakui pluralitas agama. Tapi kita harus menolak pluralisme agama. Pluralitas itu kenyataan masyarakat, kenyataan kehidupan. Dan Islam juga punya tuntunan yang sangat jelas untuk menciptakan apa yang disebut kerukunan tadi itu. Yang pertama, jelas bahwa kita ini tidak boleh memaksa orang itu untuk masuk Islam. Tidak boleh. Karena akidah itu, keyakinan itu hanya mungkin terbit di atas kerelaan, tidak mungkin terbit di atas paksaan. Yang kedua, kita juga tidak boleh menghina, melecehkan Tuhan mereka. Tidak boleh. Seburuk apapun menurut kita Tuhan mereka itu tidak boleh kita hina. Mengapa? Kalau kita menghina Tuhan mereka, mereka akan balas menghina Tuhan kita, dan itu haram. Makanya kemudian muncul kaidah al-wasilatu ilal haram haramun. Wasilah yang menghantarkan kepada suatu keharaman, maka itu haram. Kalau kita menghina Tuhan mereka, membuat mereka itu menghina kita, sesuatu yang dilarang, maka menghina Tuhan mereka itu haram. Kita harus menghormati ibadah mereka. Menghormati tidak berarti mengikuti. Ketika ada Natal, kita hormati mereka dengan membiarkan mereka merayakan, bukan kemudian kita ikut serta hadir, apalagi menjadi panitia segala macam. Menghormati juga tempat ibadah mereka. Tempat ibadah mereka itu gereja, sinago atau apapun, itu jangankan di masa damai, di masa perang saja itu tidak boleh dijadikan sebagai objek perang. Saya kira itulah mengapa di negeri ini yang mayoritas muslim itu masih tegak berdiri itu katedral di depan Masjid Istiqlal, masih tegak berdiri itu Prambanan, Candi Borobudur, segala macam itu. Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang selain yang beragama Islam, ya, selain muslim, maka mestinya itu semua sudah hilang dari pandangan, ya. Lebih daripada itu, kita juga diwajibkan untuk menjaga, turut menjaga harta, benda, kehormatan dan darah mereka. Kalau harta mereka tidak boleh diambil, kalau harta kita tidak boleh diambil secara semena-mena, maka harta mereka juga tidak boleh diambil secara semena-mena meskipun oleh orang Islam sekalipun. Tidak boleh. Kalau kehormatan kita tidak boleh dilecehkan, direndahkan, maka kehormatan mereka juga tidak boleh direndahkan. Kalau darah kita tidak boleh ditumpahkan tanpa hak, maka darah mereka juga tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Imam Ali memberikan ungkapan yang sangat luar biasa. Dia bilang, maluhum kamalina, harta mereka seperti harta kita, damuhum kadamina, darah mereka seperti darah kita. Jemaah sekalian, inilah ajaran Islam, ajaran yang memberikan tuntunan sangat jelas bagaimana kita menciptakan apa yang disebut kerukunan itu, menciptakan keharmonisan sosial di tengah keragaman.